Pria yang dijatuhi hukuman seumur hidup padahal dia sama sekali nggak melakukan kejahatan, guys. Jadi di tahun 1976 si Randall tuh lagi pulang kerja dan mobilnya tuh kehabisan bensin. Dia ambil tuh jerigen plastik dari mobilnya terus jalan ke pom bensin terdekat. Tapi petugas tuh bilang kalau dia tidak boleh mengisi bensin pakai wadah plastik kayak gitu. Jadi sekarang dia benar-benar bingung gimana caranya pulang dan ngisi bensin. Akhirnya dia jalan lagi dan ketemu sama remaja yang berhenti di depan dia. Nama remaja ini adalah David. Yang Randall nggak tahu si David ini sebenarnya lagi kabur dari rumah dan mobil yang dia pakai itu adalah hasil curian. Tapi si David yang gak bilang itu, dia cuman baik hati menawarkan tumpangan untuk si Randall. Mereka akhirnya pergi tuh bareng-bareng isi bensin, dan setelah itu malah lanjut nongkrong seharian. Mereka keliling Dallas, minum bir, pakai narkoboy sampai malam tuh, dan melanjutkan nonton drive-in movie. Akhirnya si Randall nih capek, dia minta untuk diantar balik ke motel dia. Sementara David yang gak punya tempat tinggal, dia minta dong numpang di motelnya. Tapi Randall ya nolak. Si David akhirnya pergi, dan saat dia nyetir, dia lupa nyalain lampu mobil. Gak lama diberhentiin tuh sama polisi. Sebenarnya cuman mau ngasih peringatan biasa. Cuman si David nih oper panik. Dia tahu kan mobilnya tuh mobil curian dan dia bawa uang hasil curian. Jadi karena takut ketahuan dan gak mau ditangkep, dia tiba-tiba ngambil pistol yang dia punya dan langsung dar. Ditembak polisi yang mau memperingatkan dia di jalan itu, guys. Polisi lain yang lihat kejadian itu ya sempat membalas tembakan. Tapi si David nih berhasil kabur dan dia tuh bisa kabur jauh gitu, guys. Dia bisa balik ke kampung halamannya tanpa ketahuan polisi. Sementara itu polisi di Dallas mulai menyelidiki kasus ini. Di kota asalnya si David malah pamer ke teman-temannya kalau dia berhasil membunuh polisi di Dallas. Rumor cepat banget beredar dan sampailah ke telinga polisi yang ada di sana gitu. Dia langsung menangkap dan menginterogasi si David. Awalnya si David nih bohong, dia bilang, "Enggak, gue cuma pamer-pamer omong kosong." Tapi polisi mulai menemukan bukti bahwa dia tuh kabur dari rumah. Dia juga mencuri mobil, pistolnya juga milik ayahnya. Dan akhirnya dia ngubah lagi cerita. Dia bilang, "Saya sebenarnya bukan yang ngebunuh polisi itu, tapi saya tuh lagi ngejemput seseorang yang numpang yang namanya Randall. Dan dia ambil pistol lalu langsung menembak polisi." Anehnya guys, freak banget ini cerita. Polisinya setuju. Ya udah, gini aja, kita tangkap aja Randall. Randall tentu aja menyangkal ya guys ya. Dia bilang dia nggak pernah ngebunuh siapapun. Akhirnya si polisi sama si David bikin line up saksi. Ada seorang wanita yang melihat kejadian itu dipanggil dan dia mengatakan sebenarnya kalau orang yang menembak polisi itu bukan si Randall. Cuma polisi nggak peduli. Pokoknya polisi malah nyuruh dia, udah pokoknya siapapun yang lu lihat bilang aja itu Randall. Bahkan dia menawarkan keringanan kasus kepada anaknya si cewek ini kalau dia mau bersaksi melawan Randall. Ya wanita itu demi anaknya ya udah setuju aja deh, gue bilang aja kalau itu emang yang nembak Randall gitu. Akhirnya karena ada saksi, dua, ada si David, ada si wanita tersebut dan polisi. Ya semua akhirnya menangkap Randall gitu. Di pengadilan, David Ray itu bersaksi melawan Randall. Dan tahun 1977, Randall dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena berani menembak polisi sampai mati. Padahal dia tidak melakukan apa-apa guys. 8 tahun berlalu, sekarang sudah tahun 1985. Si Randall tuh masih di penjara menunggu eksekusi. Lalu muncul nih seorang pembuat film dokumenter bernama Errol.